Halo semuanya, kenalin nama saya Mas Gabriel Farisi. Saya dari Prodi Film dan Animasi kelas 2025I. Saya di sini akan membahas tentang gimana perkembangan era film bisu sampai era film sekarang. Awalnya ada 3 tokoh penting, yaitu Muybridge, Murray, dan Lee Prince. Mereka ini yang meletakkan dasar lahirnya kamera film proyektor sampai penggunaan seluloid transparan. Nah, kemudian seorang penemu Amerika, George Eastman, bikin terobosan besar tahun 1878. Dia berhasil bikin terobosan besar yang memproduksi alat plat kering fotografi, dan 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1888, dia bikin film seluloid yang lebih stabil. Dari sinilah jalannya menuju sinema modern mulai terbuka. Lanjut ke era film bisu sekitar tahun 1894 sampai 1929. Era ini disebut-sebut sebagai masa di mana seni film mulai matang. Puncaknya terjadi di tahun 1910-an sampai 1920-an. Pada periode ini, film bisu berkembang pesat, penuh inovasi artistik dan punya pengaruh besar ke banyak aliran perfilman dunia. Misalnya, Hollywood klasik yang tumbuh sejalan dengan impresionisme Prancis, ekspresionisme Jerman, dan montase Soviet. Jadi, bisa dibilang hampir semua genre dan gaya film modern punya akar dari era film bisu ini. Nggak cuma dari segi cerita, film bisu juga pionir dalam teknik, misalnya penggunaan pencahayaan 3 titik, close up, wide shot, panning, sampai editing kontinuitas. Semua itu udah dipakai jauh sebelum film bersuara atau talkie muncul di akhir 1920-an. Nah, ketika film bersuara mulai populer di awal 1930-an, banyak akademisi bilang kualitas artistik film malah sempat turun. Karena ya wajar, sutradara, aktor, sampai kru produksi masih harus beradaptasi dulu sama teknologi baru. Barulah di pertengahan 1930-an, kualitas film suara bisa menyusul. Kalau ngomongin kualitas visual, banyak orang salah paham soal film bisu. Banyak yang ngira film bisu itu primitif, buram, dan gak enak ditonton. Padahal, kenyataannya film bisu, terutama produksi 1920-an, punya kualitas gambar tinggi. Salah kaprah ini biasanya muncul karena 2 hal, yaitu banyak film bisu yang gak terawat, jadi rusak atau hilang sebagian. Kedua, film yang tersisa sering diputar dengan kecepatan salah atau udah hasil salinan kedua atau ketiga dari stok film yang rusak. Jadi kesannya memang jelek, padahal aslinya tidak begitu. Kesalahpahaman lain adalah film bisu dianggap nggak berwarna. Faktanya justru sebaliknya. Di awal 1920-an, sekitar 80% film bisu udah punya warna. Caranya lewat tinting, toning, pewarnaan, sampai teknologi 2 warna kayak Kinemacolor dan Technicolor. Bahkan bisa dibilang film bisu lebih berwarna dibanding film bersuara di dekade pertamanya. Tapi, sayangnya begitu teknologi sound on film masuk, pewarnaan tradisional jadi ditinggalkan. Soalnya, proses pewarnaan mengganggu kualitas rekaman suara di dalam film. Baru di pertengahan 1930-an muncul teknologi Technicolor 3 strip, tapi itu pun biayanya mahal dan penuh keterbatasan. Jadi warna belum bisa sebanyak dan semeriah era film bisu. Jadi singkatnya, era film bisu itu bukan era primitif, tapi justru fondasi penting buat film modern. Dari segi teknik, gaya, sampai warna semuanya udah dicoba di masa itu. Era inilah yang bikin perfilman bisa berkembang jadi seni yang kaya sampai sekarang. Menurut kalian, apa yang bikin film bisu bisa keren dan bisa diingat orang-orang sampai saat ini?